Shalom, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Pak Shalom, Daud. shalom. Ya, kita tes dulu suaranya. Bagaimana suara saya jelas terdengar? Jelas. Oke, yang jelas bisa angkat jempolnya biar saya bisa lihat dari sini. Oke, baik. Menyapa dulu Bapak Ibu Saudara. Selamat malam, kita ketemu lagi di pelatihan doa. Ini yang ke-6 kalau tidak salah. Jadi Bapak Ibu Saudara, nanti kalau ingin belajar pelatihan doa sebelum tanggal ini bisa lihat di YouTube kami, di channelnya GPI Rehoboth Surabaya. Di situ Bapak sudah bisa belajar kembali, bisa review kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita jalani sampai hari ini. Baik, karena Pak Daud Tony sudah bergabung dengan kita, dan waktunya sudah 6:30, mari kita mulai, 7:30, bukan 7:30, 7:30. Kita mulai saja, kita akan memuji dan menyembah Tuhan lebih dulu, lalu berdoa syafaat nanti dipimpin Pak Andrianto, dan pengumuman, lalu kita masuk dalam sesi firman Tuhan, sesi tanya jawab dengan Pak Daud Tony. Sementara Bapak Ibu Saudara nanti bisa menyiapkan apa yang ingin ditanyakan untuk Pak Daud Tony. Pak Daud nanti akan berusaha menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara semua. Baik, mari kita mulai. Saya serahkan pada Pastor Joy. Silakan, Pastor. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat malam. Shalom, shalom. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan pada malam hari ini. Mari saudara kita undang Roh Kudus ke rumah kita, ke gereja kita, dimanapun kita berada saat ini. Oh Yesus Tuhan, mari hadirlah Tuhan bersama kami. Kami undang hadirat-Mu memenuhi setiap kami malam hari ini. Mari bersama saudara nyanyikan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Mari saya ajak saudara untuk menyanyikan sekali lagi pujian ini dengan segenap iman, dengan penuh harapan di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan. Katakan, ku tidak takut. Amin Tuhan. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku,
bahkan menolongku. Dan kami katakan Tuhan, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari katakan sekali lagi, Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Sebab kami percaya kepadamu, Yesus memberiku kemenangan. Oh, kami percaya sepenuhnya hanya kepadamu, Tuhan. Mari saudara sembah Tuhan malam hari ini. Sembah Tuhan, naikkan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Biar ada sorak kemenangan malam hari ini. Oh, kami percaya sepenuhnya Tuhan. Kami percaya sepenuhnya kepadamu, Yesus, Yesus. Yesus, Kau yang pegang hidup kami, Kau yang pegang hidup kami, Kau yang pelihara kami. Sidiora la da 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 barabasi, Sidiara la da la da 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 arabara barabora barabara 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 barabara. Sidiara la da 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 barabara 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 barabara. Oh, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari dengan segenap imanmu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
kemenangan terjadi di sini. Mari saudara, dimanapun engkau berada, kalau kau bisa angkat tanganmu dan katakan, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi di kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Amin, amin, kami percaya Tuhan. Sidiora lada barabe, ada barabo. Mari saudara, sebelum kita berdoa syafaat, mari kita sama-sama berbahasa roh. Kita berdoa dalam roh, saudara. Sidiora bara 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 bara. Sidiara lada 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 bara bara barabo. Mari Tuhan, malam hari ini bangkitkan roh kami Tuhan. Bangkitkan roh setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kepaskan setiap kelelahan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami minta kekuatan yang baru atas setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami satu hati Tuhan. Kami percaya kesembuhan terjadi di sini, di bangsa ini Tuhan. Kami percaya pemulihan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Pemulihan perekonomian terjadi atas bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya bangsa ini disembuhkan, bangsa ini dipulihkan. Amin. Dan bangsa ini pun diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau yang pegang kendali atas bangsa ini Tuhan. Kau jadi Raja yang ditinggikan, dimuliakan atas bangsa kami, memerintah atas bangsa kami Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan, mari kami percaya kuasa-Mu boleh dinyatakan di tengah-tengah kami. Kemuliaan-Mu boleh Kau nyatakan. Kami bersyukur Tuhan untuk kondisi yang semakin baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesembuhan yang terus meningkat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang terpapar oleh sakit penyakit COVID ini semakin sedikit Tuhan dan berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi sempurna Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biar Tuhan kestabilan ekonomi terjadi Tuhan, harga-harga barang kebutuhan pokok, kebutuhan masyarakat tetap dalam stabil Tuhan, tidak ada gejolak apapun dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa pemerintahan bangsa ini dalam perlindungan yang daripada Engkau tutup bungkus presiden kami, wakil presiden, seluruh menteri Tuhan, pemerintahan pusat sampai daerah Tuhan, Kau jaga, lindungi, sertai mereka. Setiap keputusan mereka adalah setiap yang daripada-Mu Tuhan, Kau taruhkan atas mereka dalam nama Yesus. Mengalir hikmat yang daripada-Mu Tuhan, roh takut akan Tuhan mengalir atas hamba-hamba-Mu. Pemerintahan yang kami bangsa ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Indonesia akan masuk masa-masa kejayaan, tahun-tahun yang keemasan Tuhan. Bangsa kami akan boleh menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, boleh menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dimanapun kota tempat kami tinggal Tuhan, Kau juga memberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati malam hari ini Tuhan. Ajari kami untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Perlengkapilah kami lebih Tuhan.
sebagai pasukan-pasukan-Mu Tuhan, sebagai pasukan doa-Mu Tuhan. Kau ajari kami Tuhan, latih kami lebih lagi untuk berperang Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan, kami maju sebagai pemenang karena Engkau yang sudah memberi kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Pengurapan-Mu atas setiap kami, khususnya atas hamba-Mu yang akan berbagi, menyampaikan benih kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan, Pastor Daud Tony Kau pakai jadi saluran berkat buat setiap kami. Kekuatan Allah mengalir Tuhan, juga atas setiap kami sehat, kami diberkati Tuhan, dan terus jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biar Roh-Mu terus menyala-nyala dalam hidup kami, terus kami mengasihi Tuhan lebih dari segalanya Tuhan. Kami siap diberkati, kami siap dilatih lebih lagi Tuhan. Kami siap terima yang terbaik yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita juga sudah berdoa syafaat. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin membagikan beberapa pengumuman terlebih dulu. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tergerak untuk menabur dalam pekerjaan Tuhan di pelatihan doa ini, Bapak Ibu Saudara bisa lihat scan QR code yang akan dibagikan oleh host. Host, silakan bisa. Ya. Ya, oke. Baik. Saya berikan pengumuman dulu untuk pelatihan doa minggu depan. Hari Rabu, Bapak Ibu Saudara, tanggal 18 Agustus, jam 7 malam. Yang akan mengajar kita adalah Pastor Debbie Bashir. Meeting Zoom, meeting ID, dan passcode masih sama, jadi Bapak Ibu Saudara simpan saja meeting ID dan passcode yang sudah Bapak Saudara punya, karena dalam setiap pelatihan doa ini, meeting ID dan passcode-nya selalu sama. Ingat Bapak Ibu Saudara, minggu depan, hari Rabu, tanggal 18, jam 7 malam, pembicaranya adalah Pastor Debbie Bashir, lalu Rabu berikutnya, tanggal 25, jamnya masih sama, harinya masih sama, Rabu, jam 7 malam, meeting ID dan passcode masih tetap sama, yang akan mengajar kita adalah Pastor Daniel Panji dari Jakarta. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya baru sadar ternyata bulan ini semua pelatih kita, pengajar kita, namanya diawali dengan huruf D semua Bapak Ibu Saudara ya. Juga demikian malam hari ini Pak Daud Tony juga D juga. Lalu yang berikutnya, pengumuman berikutnya seperti tadi yang saya sampaikan, kalau Bapak Saudara tergerak untuk menabur dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini, Bapak Saudara bisa scan QR code yang ada di layar. Bapak Saudara kalau masih tidak keburu waktunya, Bapak Saudara bisa foto dulu atau screenshot dulu. Nanti host juga akan membagikan dalam chat room untuk nomor rekening kami. Baik, saya pikir itu saja pengumuman dari saya. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Host, tolong saya disambungkan dengan Pastor Daud Tony. Ya, baik. Salam. Shalom. Salam. Bagaimana? Baik, Pak Daud. Happy semua. Happy ya. Terlihat sehat ini Pak Daud. Ya, setiap pagi jalan kaki. Wah, mantap setiap pagi. Berapa jauh Pak Daud? 2 kilo lebih. Wah, 2 kilo. Mantap Pak Daud. Baik Pak Daud, sekarang waktunya silakan Pak Daud untuk berbagi firman Tuhan bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk. Kuasa Yesus bekerja, lawat sampai pribadi Tuhan. Dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Haleluya. Amin. Nah, sudah kasih dalam Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita saat ini. Dalam kitab Wahyu pasal 12, ayat 11. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 11. Dan mereka yang mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Dikatakan firman Tuhan, dan mereka mengalahkan dia. Ingat saudara, mereka mengalahkan dia dengan darah anak domba. Nah, dengan darah Yesus. Mengalahkan apa? Iblis. Artinya, untuk jenis setan paling tinggi
iblis itu rajanya setan dikalahkan dengan darah anak domba, yaitu darah Tuhan Yesus. Nah, saudara, ada berapa cara untuk mengusir setan? Yang pertama, demi nama Tuhan Yesus. Setiap orang percaya diberi kuasa mengusir setan demi nama Tuhan Yesus di dalam Injil Markus. Kedua, bila ada saudaramu yang sakit, hendaklah penatua mengolesi minyak di dalam nama Tuhan Yesus. Dua. Nah, yang ketiga, mereka orang-orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Perlu saudara tahu, untuk mengalahkan kutukan darah harus dihadapi dengan darah. Apa itu kutukan darah? Ingat pada waktu Habil dibunuh sama Kain. Habil dibunuh, yaitu Kain membunuh Habil. Habil mati, tapi darahnya menuntut. Darahnya berbicara. Dan akibat tuntutan darah Habil, Kain dikutuk. Nah, saudara, artinya darah bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Nah, perlu saudara tahu, banyak sekali kasus kesurupan atau kasus rumah angker, itu pasti daerah situ ada sejarahnya. Nomor satu, yaitu tempat pembunuhan. Nah, orang kalau dibunuh, kalau dia mati dalam Tuhan, tetap arwahnya, rohnya langsung ke Firdaus. Tidak ada 7 harian, 40 harian. Yang tidak dalam Tuhan, langsung ke dunia orang mati. Untuk menunggu hari penghakiman. Untuk menunggu hari apa? Penghakiman. Nah, tidak ada tujuan harian, 40 harian, tidak ada. Tetapi tempat pembunuhan itu darah menuntut. Yang disebut kutukan darah. Nah, apakah ada kutukan darah itu? Ada. Waktu Yudas bunuh diri, tanah disebut tanah darah. Hakal Damal. Nah, tempat pembunuhan gini nih, itu setan suka ada di tempat itu. Karena ada darah yang menuntut. Nah, tempat seperti itu sedang ada penampakan, itu seperti bayangan hitam. Kelebet sekitar pintu. Kalau dibangun rumah. Kenapa sekitar pintu? Karena kurang kerjaan. Nah, itu saudara. Nah, itu sering disebut kasus rumah angker. Nah, tiba-tiba nanti ada namanya piring pindah-pindah gitu. Yang kedua, tempat orang bunuh diri. Nah, saudara. Tempat orang bunuh diri. Nah, rata-rata orang bunuh diri itu posisi stres dan depresi, saudara. Posisi stres, depresi. Tidak ada orang bunuh diri ketawa bahagia. Mati, tidak ada, saudara. Nah, ada yang putus cinta, ada yang frustasi, utang, rumah tangga kacau, lainnya gantung diri, nikam diri, atau minum baygon, stroberi, jeruk. Nah, itu saudara. Nah, apa yang terjadi? Mati. Nah, darahnya menetes setetes saja. Maka darah itu menuntut. Nah, tempat orang bunuh diri itu ada kutukan darah. Nah, kalau biasanya penampakannya itu seperti ada ketokan pintu. Dok, 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 dibuka, tidak ada orangnya. Tiba-tiba ada suara-suara aneh. Itu tempat kejadian orang bunuh diri. Itu dibikin rumah, siapa yang tinggal di rumah itu sering ribut, bahkan cerai. Nah, jadi yang pertama, pembunuhan. Itu sering ada namanya roh bangkrutnya atau roh sial. Dibikin toko, bangunan, lainnya bangkrut. Itu biasanya ada kasus seperti itu, pembunuhan. Nah, yang ketiga, yaitu kalau jalan ada tempat kecelakaan mati, itu ada roh maut, kutukan maut. Maka jalan itu sering ada kejadian kecelakaan mati di tempat yang sama, titik yang sama. Nah, perlu sudah tahu tentang kecelakaan ini, itu ada roh maut. Nah, itu namanya kutukan darah. Nah, yang keempat yaitu apa? Nah, tanah kuburan. Orang kalau bikin bangkrut orang itu pakai tanah kuburan. Yang jelas yang dipakai bukan kuburan pendeta, bukan. Atau kuburan majelis atau kakek nenek udah tua mati, enggak. Yang dipakai itu adalah apa? Kuburan tempat
perampok, penjahat, pencoleng yang mati dibunuh atau dieksekusi atau dibakar massa. Ini mati sebelum waktunya. Nah, pusaranya itu mengandung kutukan kehancuran. Kalau dilemparkan ke atap, maka itu rumah tangga orang bisa ribut, cerai. Kalau dilemparkan ada di depan pintu, itu kalau toko pabrik bisa bangkrut, kayak ketutup kabut. Ya. Nah, setan memang ada kuasa, tapi Tuhan lebih kuasa. Jadi untuk mengalahkan kutukan darah, harus dengan darah pula. Alkitab berkata dalam kitab Ibrani, bahwa darah Habil lebih, ingat saudara, tentang darah Habil yang berbicara. Tetapi ingat, darah Yesus berbicara lebih kuat melebihi darah Habil. Untuk mengalahkan kutukan darah harus dihadapi dengan darah pula. Nah, perlu saudara tahu tentang darah Yesus. Ingat, Tuhan Yesus mati dibunuh. Makanya darahnya bisa berbicara. Bicara apa? Pendamaian, penyucian, penghapusan dosa, dan penebusan, dan penyembuhan, dan mengalahkan iblis. Kenapa? Darah Yesus bisa berbicara. Karena Yesus mati dibunuh. Jelas, saudara? Yesus mati dibunuh. Nah, jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk mengalahkan kutukan darah dengan darah pula. Kalau sudah menghadapi kasus seperti ini, tempat pembunuhan atau bunuh diri, doanya seperti ini. Darah Yesus, sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Demi nama Yesus, segala roh setan, roh jahat, roh gelap, keluar demi nama Yesus. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Segala kutuk, segala jin, segala roh jahat, keluar demi nama Yesus. Nah, itu kalau tempat pembunuhan atau bunuh diri yang ada penampakan suara-suara aneh atau tempat orang dibunuh, bayangan hitam. Nah, kalau tempat kuburan, tanah kuburan, nah atau roh maut, doanya seperti ini. Nah, darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Segala kutuk, segala jin, segala roh jahat, keluar demi nama Yesus. Darah Yesus buka jalan berkat. Karena yang ditutup itu masa depan. Kalau roh maut, segala roh maut keluar demi nama Yesus. Nah, kalau tempat tanah kuburan, darah Yesus buka jalan berkat. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Nah, yang buka toko atau pabrik, doanya seperti itu. Ingat, setiap tempat kasus kerasukan, sebagian besar lokasinya, lokasi tempat itu rata-rata ada kutukan darah itu. Nah, itu harus dipatahkan, disucikan dengan apa? Darah anak domba, darah Yesus. Oke, kita tanya jawab 10 ya. Lanjut. Ya, baik Bapak Ibu Saudara. Demikian tadi pengajaran dari Pak Daud. Silakan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya. Kemarin beberapa orang menghubungi saya, katanya mau ingin bertanya malam hari ini. Silakan yang punya pertanyaan bisa langsung live dengan Pak Daud atau menulis di chat room. Baik, silakan. Shalom. Ya. Tolong host ini Bu Isa. Oke. Ya. Silakan Bu Isa. Selamat malam, Pastor. Iya. Ya, ini saya punya pengalaman begini. Waktu itu saya keluar kota, terus ditaruh di tempat yang rumah kosong. Nah, waktu malam itu saya berdoa, terus pintu itu bunyi grrrr, gitu. Saya lihat itu sekitar jam 2 pagi. Saya lihat diam. Kembali begitu lagi. Akhirnya saya berkata, diam kamu dalam nama Tuhan Yesus. Nah, setelah pengalaman itu, saya pulang ke Surabaya. Berapa hari itu seperti ada yang mengikuti, itu orangnya besar, tinggi, besar, seakan-akan mau menerkam saya. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus membunuh saya. Ya. Mau tanya apa? Itu pengalaman saya. Terus pertanyaan saya begini. Itu kan saya anggap yang di rumah kosong itu kan mungkin setan yang kecil ya. Terus saya diikuti yang lebih besar. Nah, itu tingkatannya itu misalnya tingkat yang lebih besar itu siapa, apa kayak roh teritorial, apa ya, penguasa-penguasa. Kalau itu masih jenis penunggu. Setan tingkat paling bawah itu adalah jin. Nah, di atas jin itu roh-roh jahat.
Nah, setelah itu baru penguasa penghulu. Yang paling tinggi itu Lucifer. Iya, Lucifer. Nah, Terus kalau roh teritorial, misalnya penguasa daerah gitu gimana, Pastor? kalau Kalau ibu di belum menghadapi Surabaya. itu, kalau ibu belum menghadapi itu, Oh, ini masih menghadapi kelas roh jahat aja. oh ya. Oke, lanjut. Terima kasih. Ya. Pak Daud, mungkin Pak Daud bisa, sambil menunggu pertanyaan berikutnya, Pak Daud mungkin bisa cerita ke kita kesaksian Pak Daud dulu yang katanya sempat gila ya, karena Pak Gilbert itu gimana ceritanya Pak Daud? Mungkin bisa cerita ke kita. Itu kejadiannya tahun 92. Saya tantang Gilbert bertarung, saya kalah. Terpental 10-12 meter. Hilang ingatan, gila setahun. Nah, setelah itu saya didatangi Tuhan Yesus sendiri. Akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal dan akhir. Akulah aku, YHWH, Yahweh. Dan aku telah mati bangkit hidup kembali, Yesua Hamasia. Saya ketemu Yesus sendiri tahun 93. Lubang pakunya di sini. Itu pengalaman saya ketemu Tuhan. Nah, akibat saya dari hilang ingatan itu, saya sudah sembuh. Nah, tapi sampai sekarang kadang ngeblank. Kalau naik mobil itu, makanya saya dilarang setir mobil. Kalau waktu pas blank, masuk sawah atau nabrak tembok. Gitu. Oh, sampai Makanya, gitu? iya, sampai sekarang. Jadi, makanya saya disetiri mobil sama istri atau teman. Karena sering kejadian seperti itu. Oke, lanjut. Ya, terus ilmu-ilmunya Pak Daud gimana Pak Daud? Hilang semua udah. Hilang semua? Satu pun tidak ada. Ya. Termasuk mantra pun hilang. Tidak ingat. Itu blank sama sekali, hilang gitu. Blank. Semua. Tapi masih bisa ngerasain, masih bisa ngelihat roh-roh jahat gitu, Pak Daud? Kalau merasakan kan setiap manusia, binatang bisa merasakan. Iya. Tetapi tidak semua manusia lihat setan. Ada yang karena kutukan, ada juga karunia membedakan roh. Harus diuji dulu kan. Iya, iya. Nah, kalau Tuhan kadang izinkan saya itu ngelihat gitu loh, ada karunia bedakan roh itu. Iya. Kalau karunia itu tidak bisa setiap saat. Kalau Tuhan kendaki aja baru merasakan dan melihat. Oke, lanjut. Ya, ini ada di pertanyaan di chat room, Pak Daud. Bentar, lanjut. saya urutkan dulu dari yang pertama tanya ya. 1, 2 sekarang. Ya, dari Pak David dan Suli. Bisa tolong apa maksud darah Yesus berbicara? Bisa tolong diulang penjelasannya. Nah, itu Pak. Darah bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Alkitab berkata, ingat saudara, bahwa darah, kalau ada orang yang menumpahkan darah manusia, maka Tuhan akan menuntut, baik manusia maupun binatang. Betul, Pak Pendeta? Ya. Nah, artinya darah manusia itu berbeda dengan darah binatang. Karena binatang nyawa, gitu loh. Tapi ingat, kasusnya ini bukan donor darah, itu lain lagi. Ini tentang di mana orang dibunuh, darah tertumpah, artinya menuntut keadilan. Nah, makanya kalau orang itu kan pembunuhan itu dicek darahnya itu kan pisau atau bekas apanya pasti ada DNA-nya, ketahuan kan. Ini darahnya siapa kan gitu. Nah, dari darah semua kan. Nah, jadi darah itu tentang nyawa, nyawa bisa tentang kehidupan. Oke, Pak Logi? Ya. Ya. Bagaimana Pak David dan Bu Suli? Sudah jelas. Sementara menunggu balasan dari Pak David, ini ada pertanyaan berikutnya, Pak Daud. Apakah tidak mendapatkan pasangan jodoh ada hubungannya dengan kutuk dari atas kita, dari nenek moyang kita? Belum tentu. Kalau berat badannya 2 kintal, siapa yang berani? Ya. Jadi belum tentu jawabannya dari Hansen. Pertanyaan tadi, saya klik dulu. Lalu ada pertanyaan dari Pak Xiongguan. Pak Xiongguan, silakan langsung saja. Host, tolong di kameranya ke Pak Xiongguan. Oke, silakan. Gimana, Pak Xiongguan? Shalom. Oke, Pak Selamat Xiongguan. malam, Pastor Daud. Terima kasih, Pastor Tanya Luki. apa? Ya, salam.
Saya punya pengalaman. Dulu waktu saya masih belajar atau SOM ya, School of Ministry, itu kakak saya yang perempuan yang sudah menikah, sudah punya anak gitu ya. Itu kakak ipar saya telepon ke saya bahwa istrinya atau kakak saya itu lagi kesurupan gitu. Kesurupannya itu seperti dia sembahyang berdoa seperti agama seberang gitu, Pastor. Mau Jadi tanya apa? terus kita datang ke sana, terus kita berdoa dan kita memuji Tuhan, terus sadar gitu ya, sadar terus saya tanyain nggak ngerti apa-apa dia, terus dia bisa tidur lagi. Nah tidur lagi beberapa saat, beberapa hari begitu lagi, dan kita juga melakukan itu. Mau Lantas, tanya apa Pak Syangguan? Sing jelas. nah, lantas Singkat aja. sekarang ini kehidupannya baik dan mereka seakan-akan diberkati gitu, Pastor. Nah itu bagaimana? Apakah itu berkat dari kutukan itu? Sementara kakak saya ini percaya Yesus. Kalau tidak berdoa diajak ke gereja mau gitu, Pastor. Kalau nggak lihat orangnya susah ngomong ya. Karena kita harus lihat dulu toh. Nah, apakah itu kasus kutukan atau bukan? Kan gitu Pak Pendeta ya. Kita kan hanya sekilas mendengar penjelasan dari Pak Syongguan. Tapi kalau kita tidak lihat langsung susah menganalisanya. Oh, terus ada lagi kasus begini. Saya kan retreat. Nah, retreat itu ada satu anak itu manifestasi karena didoakan. Nah, terus dalam satu session retreat itu 2 kali berdoa, dia bisa manifestasi 2 kali. Nah, itu bagaimana, Pastor? Apakah itu masih ada sisa-sisa rohnya yang tinggal atau dia Kebanyakan sudah... tuh kalau kasus kesurupan berulang-ulang, itu belum tentu kerasukan, bisa karena kejiwaan. Matanya tertutup atau terbuka. Kalau matanya tertutup pasti kejiwaan. Kalau terbuka gini, nah diuji dulu. Oh iya, Kebanyakan kerasukan. Jadi harus tertutup. diuji dulu. Tidak bisa Oh, langsung pastiin. Tapi kalau berulang-ulang itu kebanyakan kejiwaan. oh, oke, oke. Oke, langsung. Ya, terima kasih, Pastor. Ya, lagi yang berikutnya. Ini ada dari Pak Yohanes Andreas. Salam, bagaimana cara menghadapi tradisi di Pulau Jawa mengenai bulan Suro seperti cuci keris, jimat dan lain-lain. Keadaan pasar ekonomi agak menurun. Terima kasih. Kalau Suro itu banyak kan ritual-ritual pusaka. Nah, yang jelas kalau kita doa dengan darah Yesus, semua kekuatan setan itu dilumpuhkan. Amin. Makanya perlu doa peperangan. Nah, yang kedua tentang ekonomi ya. Nah, kalau tentang ekonomi ini, tahun ini deflasi inflasi. Nah, tahun depan itu inflasi yang jelas. Kalau ditanya corona ini selesainya kapan? Tidak ada yang tahu. Karena corona ini akan berdampingan dengan kita. Seperti virus flu. Jadi yang jelas 5 tahun ke depan, 5-10 tahun, disebut nanti adalah kasus virus influenza biasa. Ya. Oke, lanjut. Ya. Kelima nih ya. Ya, ini dari Hansen tadi, Pak Daud, masih ada pertanyaannya ternyata. Apakah kalau nenek moyang kita pernah memakai kuasa gelap untuk mendapatkan jodoh, bisa mempengaruhi keturunan selanjutnya? Bisa. Itu nanti Bisa, anak cucunya susah nikah. Kalau nikah cerai. Perawan tua, perjaka tua, ispait, kadaluarsa. Harus dipatahkan kutukannya demi nama Yesus. Itu kita perlu datang ke pendeta atau bagaimana, Pak Daud? Doa sendiri bisa. Doa pelepasan sendiri bisa. Doanya, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bebaskan aku. Segala kutuk, segala jin, segala roh jahat keluar demi nama Yesus. Amin. Jelas? Ya. Oke. Lanjut. Ya, itu tadi dari Hansen. Sekarang ada pertanyaan dari Malyaki Family. Salam Pak, mau tanya, saya beberapa kali masuk kerja, dikeluarkan kerja. Apakah ini ada kutuk atau apa ya? Mohon didoakan Pak. Terima kasih. Belum tentu. Bisa karena kurang pinter.
Nanti kita doa bersama-sama. Lanjut. Ya, oke, nanti didoakan ya. Lalu ini seandainya ada orang Kristen yang dibunuh, apakah juga termasuk tempat kutukan darah? Ingat, kan Alkitab berkata, siapa yang menumpahkan darah manusia, ingat, baik manusia dan binatang dituntut Tuhan. Betul? Nah, tempat pembunuhan itu, darahnya itu kan menuntut. Tapi roh langsung ke Firdaus. Nah, tentang darah berbicara ini, itu adalah misterius. Nah, itu rahasia. Nah, itu. Tapi yang jelas, orang yang mati dibunuh, darahnya bisa berbicara. Gitu. Dan Alkitab mengatakan demikian kan Pak Pendeta. Nah, itu. Jadi, tempat yang ada roh kutukan itu, makanya rata-rata penjara-penjara zaman dulu, penjajahan, itu kan angker. Karena banyak pembunuhan. Nah, kalau yang ada seperti itu tidak usah dipikir. Penting doakan dengan darah Yesus, sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Amin. Ya. Oke, lanjut. Oke. Nanti host tolong ingatkan kita akan berdoa untuk Ibu siapa tadi itu? Meliaki family ya. Kita akan doakan. Lalu ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Lady Suherman. Apakah orang Kristen boleh nanya ke orang Buddha untuk melihatkan rumah ini ada roh jahat atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Semua rumah itu baik kalau kita doakan sucikan dengan darah Yesus. Kita harus percaya dengan yang seiman atau percaya dengan urapan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karunia. Oke, lanjut. Ya, kalau kayak misalnya kayak Feng Shui dan lain-lain itu gimana, Pak? Kayak rumah tusuk Jangan, sate lebih baik dan jangan. lain. Lebih baik jangan. Rumah tusuk sate itu bagus untuk toko, semua arah lihat. Tapi repotnya remblong nabrak duluan. Ya. Lanjut. Ya. Lalu berikutnya dari Yuni. Saya mau tanya, kalau ibu saya dulu sering nikah, terus ditinggal nikah lagi, tapi nggak cerai sama suaminya, apakah ada kutuk buat keturunannya? Ada. Itu namanya kutuk keturunan. Dibatalkan demi nama Yesus. Oke, 3 lagi ya. Ya, itu nggak perlu ke orang tuanya lagi gitu ya, Pak? Nggak perlu. Nggak perlu ya. Penting kan dari iman kita. Ya. Oke, lanjut. Oke, silahkan. Yang 3 ini biar live langsung aja. Ya. Silakan. Ayo. Ya, Pastor Luke. Ya, Pak Timotius. Tadi angkat tangan, Pak Timotius. Oke. Pak Timotius Hermawan. Silakan, Pak. Oke, ya. Malam, Pak Dautoni. Ya. Mau nanya, ini kalau nama yang diberikan kepada dari orang tua ke anak, terus itu apakah ada hubungannya ya? Maksudnya kalau misalkan saya taruhlah sekarang adik ipar saya itu namanya Agus Susanto. Nama Susanto ini diberikan sama mertua saya karena memang kondisinya waktu itu lagi susah. Ya, dan sampai sekarang ini kondisinya adik ipar saya ini memang susah. Nah, itu apakah kutukan atau bagaimana ya? Nama itu kan bicara tentang karakter. Nama itu bicara tentang apa tuh punya arti sendiri ya. Nah. Seperti nama Yesus ada Yesua kan itu penyelamat kan. Nah, kalau misalnya nama Bejo itu kan beruntung. Itu nama yang artinya bagus tapi orang takut nyebut nama itu, manggil nama aja Bejo kan gitu. Pada zaman dulu desa-desa banyak namanya Bejo. Betul enggak Pak Pendeta? Iya. Sekarang enggak ada yang mau Bejo kan gitu. Nah, kalau namanya sial berarti kan memang sambatnya sial terus. Makanya nama itu bisa mempengaruhi hidup seseorang. Makanya kalau kasih nama itu, makanya kan ada Saulus jadi Paulus, betul? Nah, jadi nama itu bisa mempengaruhi. Namanya itu adalah hancur, ya, hidupnya hancur terus kan, sesuai imannya dia, namanya dia hancur kan gitu. Oke, lanjut. Ya, bagaimana Pak Tim? Ya, saya dapat poinnya dari
Daud. Oke, thank you. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Tim. Lalu yang berikutnya ini tadi ada pertanyaan Ibu Agus mau live ini. Silakan Bu Agus. Shalom, Pastor. Ya, salam. Pastor Luki sama Pastor Daud. Ya, salam. Sebelumnya saya pernah di rumah sakit jaga suami saya ya. Terus sebelah itu meninggal. Terus pada waktu di mitra keluarga itu daripada kosong, saya boleh tidur di situ tempat itu. Padahal itu yang baru meninggal sudah diganti semua spraynya. Tapi saya tidur di situ kayak diangkat sampai di atas itu, di atas. Terus cepat-cepat saya turun, terus tapi saya berdoa. Itu termasuk apa rohnya yang meninggal itu belum belum sampai ke surga atau kemana ya? Bukan, itu bukan roh orang mati, itu roh setan yang ada di situ. Oh. Oh ya, terima kasih. Waktu hembusan nafas terakhir tuh hubungan antara orang hidup orang mati putus. Lanjut, putus. Ya. Terima kasih. Tapi enggak ada apa-apa toh Bu Agus? Ya enggak, terus turun terus cepat doa saya. Tapi kok ya diangkat di genteng gitu. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Lalu ini ada dari Kesia Natasha. Menurut Pastor Daud, tahun 2022, kondisi ekonomi, inflasi, dan investasi di sektor apa yang paling tepat? Kondisi seperti ini tetap tanah ya. Tapi kita harus, karena kan harganya baru orang banyak yang jual kan ya. Tapi yang di bawah 1 juta supaya cuannya ada gitu loh. Ya. Kalau kita beli tanah 20 juta, jual 40 juta tahun depan susah. Ya. Dan jangan yang hektaran, cukup di bawah 2000 meter aja. Oke, ya. Ya, begitu. Tapi beli tanah itu harus pinggir jalan, 2 mobil lewat. Intinya itu aja. Oke, kita doa Pak Luki. Ini masih ada loh Pak Daud. Masih ada beberapa. Bonus ya, boleh? 1 aja. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan lewat handphone ini, Pak. Bagaimana kalau sampai orang tua meninggal, tapi anak masih simpan dendam ke orang tua tersebut? Bagaimana nasibnya? Apa ada kutukan untuk anak itu? Ingat, kalau engkau tidak mengampuni, Bapamu tidak mengampuni. Pengampunan adalah kunci pemulihan. Bagaimana engkau dipulihkan, diberkati Tuhan, kalau engkau tidak ada pengampunan. Betul Pak Luki? Ya, betul. Iya. Ya, kita doa ya. Shalom, Pak Luki. Ya. Pak, sebentar ini doa. Tadi orangnya tanya, kalau sudah kondisi begitu bagaimana yang baik? Bertobat atau gimana? Ya bertobat dan belajar mengampuni. Walaupun sudah tidak bisa tidak ada orang tuanya lagi ya, Pak Daud ya. Nanti mengampuni adalah kita berdamai dengan diri kita sendiri. Betul? Ya, betul. Nah, berdamai dengan diri kita dulu. Melupakan semuanya. Apalagi orang udah mati, ngapain dipikir-pikir? Ya. Itu namanya kurang kerjaan. Ya. Baik, itu tadi jawabannya. Baik, sekarang kita boleh satu lagi. Kita doa dulu ya. Oke, langsung. Ya, kita doa untuk semuanya Pak Luki ya. Bu Meliaki ya. Mungkin Pak Daud bisa doakan Bu Meliaki juga yang tadi. Masalahnya apa ya? Yang pekerjaan tadi itu loh Pak. Yang pekerjaannya gagal terus itu. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja untuk Bu Meliaki Tuhan. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, buka jalan berkat, buka jalan masa depan hidupnya. Bebaskan dari yang jahat. Darah Yesus buka jalan berkat, lawatan Tuhan terjadi, berkati pekerjaannya. Amin. Amin. Haleluya. Baik. Kita doa global aja semua ya, Pak Luki. Ya, Pak Daud. Silakan. Kita doa. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, bebaskan dari yang jahat. Kuasa Yesus bekerja. Sikila papa. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja. Kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, bebaskan. Roh setan, roh jahat, roh gelap, keluar. Kuasa Yesus Elohim bekerja. Nyatakan lawatan-Mu Tuhan, dan nama Yesus dimuliakan. Berkati kami semua Tuhan. Yang sakit disembuhkan.
Yang terikat bebas di nama Yesus. Darah Yesus bebaskan. Roh setan, roh jahat, roh gelap, keluar di nama Yesus. Kuasa Yesus Elohim bekerja. Haleluya. Amin. Oke, Pak Luki. Ya, terima kasih Pak Daud untuk pelayanannya 2 kali pelatihan doa. Baik, Pak Daud sudah live, Bapak Ibu Saudara. Dengan demikian, malam hari ini kita selesai dengan pelatihan doa yang ke-6. Saya ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu Saudara, minggu depan, hari Rabu jam 7 malam, kembali lagi kita akan ada di pelatihan doa dan akan diajar oleh Ibu Debbie Bashir. Tapi sebelum kita leave, kita mau foto dulu, Bapak Ibu Saudara, jangan leave dulu. Bisa dibuka kameranya, kita akan foto sama-sama. Tadi sih, Bapak Ibu Saudara, sementara sedang berdiskusi, sudah difoto oleh host, tapi kita akan foto lagi yang sebagai penutup. Silakan host. Ya. Oke, mari saudara-saudara bisa dibuka dulu videonya, kameranya bisa dibuka. Ya, oke, kita akan foto. Boleh saya minta tolong Lia bisa tolong fotokan? Ya. Ready ya? Oke. Yang pertama dulu ya. Ya. 1, 2, 3. Sekarang slide yang kedua. Ditahan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, udah. Baik. Terima kasih Ya. Bapak Ibu Saudara. Sudah? Baik, ya. Terima kasih banyak buat malam hari ini sudah gabung dengan Thank you, kita. Pastor Luke, Sampai Pastor ketemu Joy. Rabu depan. Tuhan berkati semuanya. Tuhan memberkati. Berkat Tuhan melimpah. Shalom, shalom. Thank you. Aku buat tadi nenek-neneknya Pastor. God bless. Makasih Pastor Luki, Ya, makasih sama-sama. Pastor Andrea.